Orang-orang yang sudah tinggi kesadarannya mengatakan pikiran itu energi. Pikiran itu frekuensi, pikiran itu vibrasi. Karena apa yang kita pikirkan ini sedang ditransmisikan, menggetarkan semua yang ada di semesta untuk hadir sesuai yang kita pikirkan. Itulah bahayanya pikiran ketika pikiran buruk. Makanya saya sangat hati-hati ketika berpikir, tidak pernah berpikir sedikit pun yang buruk. Nih yang kemarin ikut saya ke Jelekong. Kemudian kalian melihat, loh enak ya, pemandangannya enak. Semua yang kalian sebut enak hari ini, itu sudah ada di pikiran saya. Rahasianya sederhana kok. Setiap saya tarik nafas, kan saya menarik kecerdasan ilahi yang ada di sini, di ruang kosong ini. Sang Hyang Taya ini, saya tarik ke dalam diri saya. Dan saya izinkan beliau tinggal di rumah ciptanya sendiri. Dan setiap napas keluar, saya titipkan sesuatu pada beliau. Dan setiap titipan saya selalu jadi kenyataan. Jadi jangan pikirkan, jangan batasi Allah dengan batasan pikiran kita. Justru pikiran kita harus mengikuti yang tanpa batas. Disitulah kita pentingnya belajar kesadaran. Wah, ini ilmunya sangat luar biasa. Sayang sekali, hadis qudsi yang mengatakan, aku bergantung sangkaan hambaku. Yang menggunakan pikiran ini, maaf, kebanyakan bukan kita nih orang Islam. Yang menggunakan pikiran ini malah kebanyakan orang-orang yang, mohon maaf ya, secara keyakinan tidak berbaju seperti kita. Ronda menggeparkan dunia dengan bukunya The Secret. Dia menggeparkan dunia dengan bukunya The Power. Luar biasa. Dia mengatakan, ketika kita punya utang, ketika kita mengatakan utang di otak kita, kita justru sedang menarik potensi-potensi utang baru. Itu like attracts like, hukum tarik menarik. Maka dia menyarankan ganti kata utang dengan keberlimpahan. Hapus dari alam bawah sadarmu kata itu, diganti dengan keberlimpahan. Bayangkan, dia mempraktekkan itu. Sampai dibuatlah film The Secret. Dan semua orang di seluruh dunia yang sudah sadar mengamalkan itu. Padahal hadis qudsinya kita yang punya. Aku bergantung sangkaan hambaku. Kita yang punya dari dulu. Tapi kita cuma pintar ngomong dan tidak mengamalkan. Lalu Ronda dengan buku The Secret itu sebetulnya membahas hadis qudsi itu. Dan buku itu sedang menjadi seluruh pengusaha muda, mereka baca buku itu, sukses bisnisnya, berkah semesta datang pada dia. Saya beli tanah ini dulu punya uang 10 juta. Kalau saya terus berpikir 10 juta, tanah ini enggak akan saya beli. Tapi saya selalu berpikir 10 juta ini cuman untuk memulai saja. Di rekening Allah lebih banyak daripada rekening saya. Saya tidak mau membatasi pikiran saya dengan rekening saya. Dan tanah ini menjadi kenyataan, bisa saya bangun. Waktu saya bikin masjid ini, saya masih ingat, saya juga tidak punya uang. Tetapi bisa membangun masjid semegah ini. Semua itu adalah kekuatan pikiran. Dan agama itu praktek. Dan praktek saya waktu itu, waktu bikin masjid ini, saya tidak menerima sumbangan, itu prakteknya. Dan jadi, pada waktu itu saya juga belum punya komunitas. Dan setelah jadi ya saya serahkan ke masyarakat. Saya cuma menggunakan masjid ini ya seminggu sekali, setiap hari Selasa. Saya juga tidak tinggal di sini. Jadi semua itu di sini kekuatannya. Anda harus menang dalam pikiran sebelum menang dalam kehidupan. Kita tidak akan pernah menang dalam kehidupan ini kalau kita belum bisa menang dalam pikiran. Di sini kuncinya. Apa yang sulit? Yang sulit biasanya adalah pikiran kita sendiri. Betul nggak? Coba. Sering nggak kalian mengatakan, wah itu sulit itu mah. Suka? Suka? Siapa yang mengatakan? Pikiran. Padahal kita sendiri belum mencoba. Betul nggak? Ini saya kasih tahu nih. Kita mau naik tangga yang banyak. Coba. Lihat tangga yang banyak. Kemudian pikiran mulai menganalisis. Bentar saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Wah tangganya 300. Masuk ke pikiran. Pikiran mulai mengolah. Dan pikiran ngasih sinyal. Ah sulit kayaknya. Kayaknya saya nggak bisa deh naik tangga ini. Masih ingat gak kalian waktu naik Gunung Salam?
Ada jamaah kita yang usianya 82 tahun dari Majalaya. Saya cuma katakan, tundukkan kepalamu, tundukkan kepalamu. Tidak ada pikiran, tidak ada tanjakan. Tanjakan hanya ada di pikiran. Kamu melangkah satu langkah di depan dan tundukkan wajahmu. Lihat satu langkah di depan. Satu langkah di depan tidak ada tangga, tidak ada tanjakan. Tanjakan hanya ada di pikiran. Terus panjang saya berbicara begitu saya. Ternyata semuanya bisa naik di Gunung Salam yang ketinggiannya sangat curam, dan sampai di atas bahkan ada yang mengatakan pada saya, ayah nanti saya turunnya gimana? Entar turunnya ada lagi caranya sebenarnya. Kaget karena dia bisa naik gunung setinggi itu. Bahkan ada sahabat kita dari Malaysia pertama kali naik gunung, dan baru kali itu sampai di puncak gunung. Sampai di puncak gunung sampai tanya sama saya, ayah nanti turunnya gimana? Entar ada caranya, saya bilang. Turunnya saya ngomong lagi. Itulah hebatnya. Saya sering bawa jamaah naik Jabal Nur. Saya bilang, tidak ada tanjakan, tidak ada tangga. Tangga dan tanjakan hanya di pikiran. Lihat satu langkah di depan. Lihat satu langkah. Jalan aja. Ternyata bisa sampai di Jabal Nur. Itulah hebatnya pikiran. Jadi sebetulnya kita selama ini sering tertipu oleh pikiran kita sendiri. Wah, itu susah. Ya, makanya saya pernah mengatakan, jangan bertanya tidak mungkin, tetapi bertanyalah bagaimana caranya. Bertemu Allah, wah susah. Itu kan cuma bisa para nabi, para rasul. Kita ini kan bukan nabi dan rasul. Iya, kata siapa lo nabi? Dan kata siapa lo rasul? Kita ini kan pengikutnya. Yang namanya pengikutnya harus meneladani beliau-beliau itu kan. Nah kalau beliau bisa bertemu, kalau kita ngikutin kan bisa bertemu. Kan itu janji Allah dalam Al-Quran. Kan begitu. Ya. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku. Kan gitu. Ikuti saja. Ikuti jalan yang beliau sudah tempuh. Jangan berpikir sulit dulu. Nih saya kasih tahu, Pak RT saya temui sekarang belum tentu ada di rumah, mungkin sedang di pasar. Kalau saya kejar ke pasar juga siapa tahu baru saya nyampe di pasar Pak RT udah naik motor, nggak tahu mau pergi kemana tuh Pak RT. Susah kan ketemu Pak RT? Sedangkan Allah bersamaku, lebih dekat kepadaku daripada urat nadi leherku, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, nggak pernah istirahat. Kapan saja kita mau menemuinya, dia sudah siap, pintu gapuranya sudah terbuka. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi kalau ada orang mengatakan ketemu Allah lebih susah daripada ketemu Pak RT, itu karena sedang ditipu oleh pikirannya sendiri. Ketemu Pak RT lebih susah daripada ketemu Allah. Kalian ketemu saya susah. Saya belum tentu habis ngaji ada di rumah. Siapa tahu kelayaban sama istri saya. Ya kan saya juga sukanya kelayaban. Iya, saya pergi kemana, betul nggak? Iya, udah nyampe di rumah tuh belum tentu istri saya mengizinkan, betul nggak? Ya, mau ketemu sama ayah, lagi tidur, istirahat, susah kan ketemu saya, betul nggak? Nah, jadi oleh karena itu maka jangan mau ditipu oleh pikiran kita sendiri. Selama ini pikiran kita selalu didoktrin, kalau wah jangan belajar itu, kalian nggak mau katakan, betul nggak? Ya kan? Wah nanti bisa gila segala. Masa belajar tentang Tuhan seseorang bisa gila gitu? Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan man kana yarju liqa Allah fa inna ajalahu la'at. Barang siapa yang harap jumpa dengan Allah pasti saatnya akan tiba. Pasti saatnya akan tiba. Siapa yang akan menibakkan kita pada saat itu? Pikiran. Paham? Oke. Lanjut ya. Nah, jangan main-main dengan pikiran, karena pikiran tidak pernah main-main. Jangan main-main dengan pikiran, karena pikiran itu tidak paham main-main. Pikiran tidak bisa membedakan ini main-main atau bukan. Awas, karena kita sering bermain-main dengan pikiran. Pikiran tidak pernah bisa membedakan ini serius atau main-main. Sementara kita suka main-main. Misalnya kita bergurau, mengatakan itu dan ini, ngikutin pikiran kita, main-main sih awalnya, tetapi direspon oleh pikiran itu bukan main-main, karena pikiran tidak paham main-main. Kasih tahu ya, gitu. Lanjut.
Kebahagiaan manusia tergantung pikirannya, bukan keadaannya. Setuju dengan saya? Nih saya kasih tahu. Kita misalnya lagi sakit. Jelas lagi sakit berarti secara alami kita sedang mengalami rasa sakit. Rasa sakit itu alami. Tetapi penderitaan dari rasa sakit itu pilihan. Bisa menderita karena rasa sakit atau tidak itu pilihan. Dan saya sudah membuktikannya. Saya pernah operasi ginjal saya, ya, dan itu yang mengubah hidup saya, mengubah cara makan saya, mengubah cara pikir saya, mengubah semua, ya, 360 derajat bukan 180 derajat berubahnya. Karena harus ditegur dulu dengan cara seperti itu. Dan saat itu saya pernah merasakan setelah operasi bagaimana sakitnya. Ini dobrak-abrik semuanya. Tapi saya cuma sadar, rasa sakit itu alami. Tapi penderitaan karena rasa sakit itu pilihan saya. Saya tidak mau menderita karena rasa sakit. Makanya diperkirakan 15 hari di rumah sakit. Saya cuma 3-4 hari sudah keluar rumah sakit. Saya cabut semendiri itu semua selang-selang itu. Nyampe di rumah saya kemudian pergi ke Samarinda. Padahal harus istirahat 3 bulan. Enggak. Tergantung pikiran saya. Saya ke Samarinda. Waktu itu dari Balikpapan ke Samarinda belum ada jalan tol. 6 jam saya dari situ. Sampai di sana saya buka mata kolbu lebih dari 20 orang. Ini masih basah. Dan saya pasang perban sendiri. Ditawarkan oleh rumah sakit, mau nggak ada perawat? Enggak lah, saya bilang. Saya cabut sendiri, saya pasang perban sendiri, nggak apa-apa. Jadi penderitaannya itu pilihan. Dan itu semuanya ada di pikiran. Jangan abaikan masalahmu. Abaikan pikiran-pikiran negatif tentang masalahmu. Sebetulnya yang paling berat masalah kita itu adalah pikiran tentang masalah. Terutama pikiran negatif tentang masalah. Karena pikiran ini suka berteter. Drama. Dibuat sedemikian luar biasa. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Sebetulnya masalah sangat menjadi masalah ketika pikiran bermasalah tentang masalah. Sebetulnya itu masalah kita. Masalah kita tuh bukan di masalah, di sini. Karena yang di luar mau dimasalahkan atau tidak dimasalahkan, ya tergantung kita. Contoh, anak kita dikasih sepeda motor, kemudian nabrak. Ini contoh saya. Anak saya yang kedua laki-laki. Waktu dia beranjak dewasa, badannya kecil, minta sepeda motornya Ninja. Ya saya bilang, kamu memang bisa pakai sepeda motor? Bisa ya. Sering pinjam teman. Karena sering pinjam punya temannya kan, berarti saya pikir sudah bisa. Udah, saya sama istri saya lagi di Jakarta, tiba-tiba dia telepon saya. Sepeda motornya itu pakai ngebut, ya Ninja kan pengennya ngebut terus. Nabrak tukang bakso. Dia sangat takut berbicara kepada saya, padahal saya tidak pernah menyalahkan. Ini saya bilang, kamu gimana? Apa yang sakit? Gak apa-apa ya, cuman ini. Ya udah, nanti ke puskesmas ya. Ini sepeda motor gimana hancur ayah? Ke bengkel kan ya. Tukang bakso hitung semua piring yang pecah berapa, mangkok yang pecah berapa, baksonya berapa, nanti ayah yang bayar. Lebih bagus kita berfokus pada solusi daripada kita berfokus pada masalah. Karena pikiran kita yang negatif ini sering berfokus pada masalah. Langsung dimarahin, kamu sih nggak hati-hati. Lah marah tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu sepeda motor bawa ke bengkel. Kalau anak kita sakit bawa ke rumah sakit. Kalau tukang baksonya sakit bawa ke rumah sakit. Baksonya amburadul bayar. Selesai kan? Apa masalahnya? Masalah terbesar adanya di sini. Karena kita sering mengidentikan diri kita seakan-akan diri kita adalah pikiran. Saya kasih tahu para sahabat, diri kita bukan pikiran, bukan tubuh. Karena diri kita adalah pengamat bagi pikiran. Si pengamat pikiran itulah diri kita. Itu yang disebut dengan kesadaran itu. Kenapa kesadaran kita tidak muncul selama ini? Karena kita belum tahu siapa jati diri kita yang sebenarnya. Jadi tetap saja solusinya adalah kenali siapa dirimu. Itu. Makanya kalau kita sudah kenal siapa diri kita, kita akan kenal siapa Tuhan kita. Di situ kesadaran kita akan mulai menanjak. Dan ketika kesadaran berkuasa dalam diri kita, pikiran akan dikuasai kesadaran, sehingga kita tidak akan pernah mengidentikan diri kita sebagai pikiran. Nanti pada titik tertentu
akan sampai pada titik di mana ternyata masalah itu tidak ada. Karena masalah itu diadakan dan dimasalahkan oleh pikiran yang bermasalah. Jadi masalah besar kita adalah pikiran kita. Jadi menyelesaikan masalah sebetulnya adalah meningkatkan kesadaran pikiran. Masih ingat dulu pertama nyetir mobil? Kapan harus ngoper gigi 1? Kapan kopling diangkat? Masih ingat? Masih ingat kan? Masih ingat ya? Gak seperti sekarang udah matic semua. Ya. Begitu sudah oper, awas kopling jangan diangkat dulu, rem, ya kan? Nah, begitu sudah dioper gigi, kopling angkat dikit-dikit, pindahkan kaki dari rem ke gas. Banyak persyaratannya dulu, betul nggak? Iya, pikiran kan waktu itu masih kaku sekali. Akibatnya ketukar tuh, ya, ketukar ya, gas ketukar dengan rem, betul? Iya, atau rem ketukar dengan kopling kan gitu, itu. Nah ketika sudah kapan oper gigi 1, kapan oper gigi 2, karena kita juga nggak pernah diajarkan gigi 1 tuh seperti apa sih. Gigi 1 itu giginya besar-besar, putarannya kecil. Gigi 2 lebih kecil lagi, putarannya lebih kencang. Terus makin besar giginya, makin halus giginya, makin kencang putarannya. Nanti lama-kelamaan kita akan bisa membayangkan ketika pikiran sudah otomatis. Sekarang kalian-kalian ini kan nggak pakai mikir lagi, betul nggak? Oke maju, dak, udah. Kopling tidak akan ketukar lagi dengan rem. Kenapa? Karena kesadaran sudah menguasai pikiran. Seperti itu, otomatis aja sekarang. Nah kalau kesadaran sudah otomatis menguasai pikiran, disitulah kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kecelakaan spiritual. Selalu eling dan waspada, selalu sadar. Oke? Tuh. Pikiran besar datang dari hati, bukan dari perkataan orang lain. Pikiran buruk lebih buruk daripada keadaan itu sendiri. Jadi keadaan sering diperburuk oleh pikiran buruk. Kenyataannya tidak seburuk yang dipikirkan. Betul? Kalau kita menutup diri dan tidak mau membuka pikiran, kita tidak akan menjadi orang yang tak pernah bisa belajar apa-apa. Itu sebabnya syarat pertama untuk bisa belajar adalah membuka pikiran. Kalau pikiran kita masih tertutup sampai hari ini, kita tidak akan pernah tahu apa-apa. Jadi pikiran itu bisa menjadi sumber penderitaan, juga bisa menjadi sumber kebahagiaan. Jadi kalau begitu, siapa pencipta surga dan neraka? Selama ini kan kita bilang pencipta surga dan neraka Allah. Ya Allah, pencipta surga dan neraka adalah pikiranmu. Ini mau jadi surga, ini mau jadi neraka, terserah pikiranmu. Makanya pikiran orang-orang yang masih berisik, kesadarannya rendah, digambarkan seperti air terjun. Air terjun itu gemuruh terus, dasarnya nggak kelihatan. Dan orang yang pikirannya sudah jernih, persis seperti air di telaga, semuanya menjadi nampak jelas. Ketika kita tenang, situasi sesulit apapun tidak akan pernah bisa tidak diatasi. Jadi tidak ada pekerjaan yang berat atau ringan, hanya dalam pikiran kita saja. Nih, mau belajar spiritual, kan suka banyak yang menggoda. Wah, gak mungkin kita belajar ma'rifatullah, syariat aja belum. Karena kita menganggap syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat itu tingkatan-tingkatan ilmu. Padahal tidak, itu harus nyata sekaligus, harus berpadu. Nabi Muhammad mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama bukan syariat, awalnya agama itu ma'rifat, puncaknya agama baru syariat. Setelah kita tahu dan kenal kepada Allah, kan kita ingin mengekspresikan diri kita kepada Dia. Betul? Sang Maha segalanya. Cara mengekspresikan diri kita kepada Dia diwujudkan dalam ritual-ritual ibadah. Makanya ada ibadah sholat dan lain-lain. Ritual itu akan menjadi ada ruhnya kalau kita sudah tahu siapa yang kita sembah. Jadi syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat bukan tingkatan-tingkatan ilmu. Makanya kalau sudah ma'rifat bisa menyelesaikan 3 tingkatan di bawahnya. Tapi kalau lewat jalan syariat kita tidak akan bisa menyelesaikan yang di atas. Karena melihat dari atas selalu lebih mudah ke bawah daripada dari bawah ke atas. Langit itu bisa menyaksikan bumi, tapi bumi belum tentu bisa menyaksikan seluruh langit. Makanya berjalan dari atas lebih mudah daripada berjalan dari bawah. Makanya Nabi dan Rasul mengatakan mulailah belajar agama dari makrifat, dan kita balik belajar agama dari syariat lalu merasa diri paling benar. Syariat itu puncaknya makrifat. Makanya kalau belajar tidak boleh satu-satu, harus semuanya. Makanya kan Isra Mi'raj Nabi itu dilambangkan dengan buruk.
Buruk itu kan kakinya 4. Kuda kakinya 4. Betul? Nah, 4 itu kalau ingin belajar ilmu spiritual, memanjat bintang di langit terdekat, maka kuncinya 4. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat, harus gumulung meninggal. Tidak boleh menegasikan salah satunya. Karena itu kaki kita. Makanya di sini diajarkan 4-4-nya. Kalau benar kakinya yang bagus, cengkeramannya bagus, maka sayapnya akan bisa berjalan. Makanya kuda itu ada sayapnya. Maka sayap itu akan bisa membawa kita terbang. Hati-hati ya, burung tuh nggak punya sayap, tapi manusia punya sayap. Jangan dibalik-balik, ya. Burung itu walaupun punya sayap hanya bisa terbang dari pohon ke pohon, dari materi ke alam. Tapi manusia bisa menembus sempadan langit. Manusia itu bisa menembus akhirat. Manusia bisa menembus sidrah al-muntaha dengan sayapnya. Kalau bisa cara menggunakannya. Makanya kalau kita sudah bisa menggunakan sayap, saya pastikan hidup kalian tidak akan merangkak. Tidak akan merangkak. Kenapa hidup kita merangkak selama ini? Karena kita terus membiarkan sayap kita yang diberikan semesta itu tidak digunakan. Makanya kan di Sunda ada lagu yang sangat bagus. Namanya Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Meberkeun jangjangna bangun taya karingrang. Sok beberkeun jangjangna. Kepakan sayapmu terbang setingginya. Begitu kita terbang setinggi-tingginya, maka kita akan menjadi bijaksana, menjadi dewasa. Dan orang yang merangkak tidak bisa terbang, sempit, tapi merasa paling benar. Ngapung. Makanya Bung Karno membuat lambang negara kita kan Garuda, terbang juga. Nabi Muhammad kan mengabarkan kepada kita, beliau Isra Mi'raj juga pakai buruk, terbang juga. Betul nggak? Iya. Cerita tentang burung hudhud dalam Al-Quran itu juga sangat banyak, bahkan diabadikan di Candi Borobudur. Pertanyaan saya nih bagi kalian semua nih yang ada di sini, sudah bisa menggunakan sayap? Yang belum bisa ya segera belajar, kalau enggak ya merangkak terus. Kita mau pergi ke Sumatera Barat, ke Minangkabau, pakai pesawat itu cuma dari Jakarta 1,5 jam udah hinggap di Minangkabau. Pakai bis merangkak berapa hari? 3 hari toh? Apalagi jalan kaki. Mau sampai kapan? Betul? Padahal kita sejatinya punya sayap. Cuman sayap kita tuh selama ini tidak pernah digunakan. Makanya saya tahu yang belum bisa menggunakan sayap, beda wajahnya. Ya. Yang sudah bisa menggunakan sayap juga beda wajahnya. Ya. Ya. Karena kedewasaan kelihatan tercermin. Maaf ya. Maaf kalau saya bicara begitu. Jadi pikiran adalah sumber dari penderitaan dan kebahagiaan. Surga dan neraka itu semua masalah psikologis, bukan masalah geografis. Ini jadi surga, ini jadi neraka, tergantung pikiran. Aduh, yang pikirannya sudah positif terus, bening, jernih, tidak pernah berburuk sangka. Aduh, surga. Surga. Sudah pikiran jernih, duitnya banyak. Aduh. Surga. Pikiran kusut, duit gak punya, wajah kusut juga. Waduh, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, betul gak? Yang keluar dari sini kata-kata yang menjijikan. Duh, hidup kayak gitu ya, jadi sampah. Boro-boro nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngaudangkeun kanu sare, nyangan kanu paekeun. Boro-boro nepak kanu poho nganter kanu keeng. Yang kayak gitu ruwet aja. Ya? Iya. Saya juga dulu kalau lihat wajah-wajah kalian itu suka sedih ya. Kayak uka-uka. Berhentilah mencemaskan sesuatu berlebihan. Ingatlah, khawatir adalah imajinasi pikiran untuk menciptakan sesuatu yang tidak diinginkan. Dan pikiran itu suka menggoda kita untuk tidak mau melakukan sesuatu. Ini saya kasih tahu. Bisnis yuk. Yang jualan itu sudah banyak. Nggak akan laku. Balik modal juga udah untung. Terus aja begitu.
Itulah pikiran. Pikiran itu selalu mencari alasan untuk tidak berbuat. Ini saya kasih tahu. Kalau kita sedang diimajinasikan oleh narasi dari dalam diri kita, di mana kita sedang mencari-cari alasan untuk tidak berbuat, ingat, itu dari pikiranmu. Dan pikiran bukanlah dirimu. Itu adalah egomu. Itu yang disebut dengan pikiran palsu. Itulah syaitan itu. Syaitan tuh pakai jilbab, pakai kacamata, pakai peci juga. Segala sesuatu yang kau bayangkan mungkin saja akan terjadi. Maka bayangkanlah hal-hal baik dengan pikiran yang positif. Karena pikiran adalah Sang Maha Pencipta. Saya dulu pernah ngasih PR nih sama anak-anak spiritual saya. PR-nya begini. Jika ada masalah, maka kembalikanlah kepada Sang Maha Pencipta. Saya tanya, ngerti nggak? Ngerti ayah. Jadi kalau ada masalah, saya kembalikan pada Allah. Loh, yang bikin masalah lu kata Allah, giliran sudah masalah dikembalikan sama gue. Apa urusannya? Kita kadang-kadang ngomong kan ngasal. Saya pikir ngerti, udah manggut-manggut. Jika ada masalah, kembalikanlah pada Sang Maha Pencipta. Ngerti? Ngerti ayah. Jadi sekarang kalau punya masalah saya kembalikan pada Allah. Loh, kata Allah, lu yang bikin masalah, gue yang tanggung jawab. Kita tuh gak sopan selama ini sama Allah. Jika ada masalah, kembalikanlah pada Sang Pencipta. Sang Maha Pencipta masalah. Siapa Sang menciptakan? Pikiranmu. Contoh, ada masalah ya. Apa? Suami saya. Terus kenapa? Suami saya itu suka marah-marah. Terus masalahnya apa? Ya sakit hati. Sekarang kembalikan pada Sang Maha Pencipta. Karena kamu sudah mencipta, ingin suamimu seperti yang dipikiranmu. Sekarang terima dia apa adanya. Sekalipun dia sedang marah, gak ada masalah. Besok-besok ketemu saya, betul ayah. Ketika saya tidak menginginkan apa-apa dari suami saya dan saya menerima dia apa adanya, kok nggak ada masalah ya? Walaupun dia marah-marah. Nah, yang masalah itu kamu, pikiranmu. Makanya kalau ada masalah, kembalikan pada Sang Maha Pencipta. Pencipta masalah maksudnya. Kalian tuh kadang-kadang keterlaluan. Dikit-dikit serahin sama Allah, dikit-dikit serahin sama Allah. Kan Allah ada dalam dirimu. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Siapa Allah itu? Bukankah Allah itu adalah sudah mewujudkan diri sebagai insan kamil dalam dirimu sendiri? Kok gak ngerti-ngerti ya? Ya, manusia boleh berencana, titik-titik yang menentukan. Isi Allah. Kata Allah lah, kamu yang punya rencana, saya yang pusing. Jika kamu punya rencana, maka titik-titik yang menentukan kan saldo. Betul ya? Nah, gimana caranya punya saldo? Lah nggak ada saldo kamu juga nggak akan bisa ngaji di sini, nggak bisa punya bensin. Betul nggak? Kita kalau ngomong apa-apa tuh alif lam mim hanya Allah yang tahu. Kata Allah, kamu yang nggak tahu, yang disalahin gue. Ini kamu yang tidak tahu, ya? Iya. Yang paling enak itu ngomong kan wallahu alam, betul nggak? Iya. Pokoknya wallahu alam lah, wallahu alam bisawab gitu ya. Rada panjang dikit, pokoknya dikit-dikit udah serahin sama Allah, jempling. Pak Ustadz mohon maaf, alif lam mim artinya apa? Hanya Allah yang tahu. Udah selesai. Besok ditanya lagi kalau alif lam ro, hanya Allah yang tahu. Pak Ustadz Arabnya beda, tapi terjemahnya sama, hanya Allah yang tahu. Kumaha ya teh? Tapi kita kan titik di situ, betul nggak? Tidak mencari, betul? Padahal alif lam mim itu tadi adalah pengalaman spiritual. Begitu tahu alif lam mim dan mengalami, percayalah sama saya. Zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab. Kalau bicara ini kitab, harus ada dong kitabnya. Ini HP harus ada HP-nya. Kalau saya bilang ini HP, kalian takut sama saya. Jangan-jangan ayah guru udah masalah. Betul nggak? Buru-buru bawa ke rumah sakit jiwa. Ini HP, HP-nya nggak ada. Ini HP harus ada. Ini kitab, tidak ada keraguan. Petunjuk bagi yang bertakwa. Mana kitabmu? Mana? Karena nggak tahu alif lam mim, nggak ngalamin alif lam mim, nggak tahu kitab. Tapi kalau sudah tahu kitab ini udah digenggam,
la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Yang gaib pun bisa diimani karena sudah nyata. Itu karena ciri orang beriman tuh percaya pada yang gaib. Udah aja percaya. Lah yang gaib aja, yang nyata aja belum tentu kamu percaya. Saya lucu aja. Yang nyata aja belum tentu kamu percaya. Nih yang gaib kamu percaya. Kan aneh kan? Yang nyata aja belum tentu kamu percaya, yang gaib kamu percaya. Padahal itu suruhan dari Allah. Ciri orang yang bertakwa itu salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya pada yang gaib. Harusnya mikir atuh. Kumaha carana supaya yang gaib jadi nyata. Baru percaya. Paham? Itu aja ngajinya, jangan banyak-banyak. Gak usah 30 juz. Gak usah one day one juz. Segitu aja. Kalau kita mempertanyakan kan jadi kreatif, betul gak? Teruskan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Baru mendirikan salat karena yang gaibnya udah nyata. Kan Nabi Muhammad itu mi'raj dulu baru salat. Karena yang gaibnya sudah nyata, sudah ketemu, sudah liko. Baru wa yuqimunas shalah. Baru berikutnya apa? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiq. Baru bisa berbagi. Berbagi apa? Berbagi pencerahan. Rezeki yang paling agung kan Allah. Kalian kalau cerita rezeki pasti duit, harta, sawah, ladang. Karena kalian cari itu selama ini. Kalau saya gak pernah cari uang. Saya cari yang punya uang. Pegang aja Allah yang punya segalanya. Betul gak? Iya. Gitu. Baru teruskan itu. Puncaknya kan wabil akhirati hum yuqinun. Dan kamu akan percaya ada akhirat. Apa akhirat? Akhirat itu akhir dari suatu pekerjaan. Karena setiap pekerjaan akan berakibat. Akibatnya akan selalu menyertaimu. Percayalah kalau ada akhirat. Akhir dari pagawean. Nyian pagawean alus, akhirnya alus. Nyian pagawean goreng, akhirnya goreng. Akhir pagawean tak akhirat. Sing yakin akhirat teh aya. Lamun yakin aya, pasti nyeunu hade karena ingin akhirnya hade. Moal nyeunu goreng dan tidak mau akhirnya goreng. Iya mah percaya akhirat, engke deui. Ayeun mah. Akhirat itu terminal terakhir, akhir dari pekerjaan. Melakukan apapun akan ada akibatnya. Dan kalau kita yakin dengan akibatnya, pasti kita akan memilih pekerjaan apa supaya akibatnya bagus. Setuju? Wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kamu jadi bahagia. Gitu. Nanti kaji aja. Saya sudah membuat surat Al-Baqarah, suatu surat 23 CD kali 2,5 jam itu. Ya, 23 episode surat Al-Baqarah. Udah saya jelaskan secara hakikat dari Alif Lam Mim sampai. Bagus kalau kalian mengalami Alif Lam Mim dulu. Jangan cuma dibaca karena Alif Lam Mim adalah pengalaman spiritual. Tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Itu harus dialami sendiri sebagai wujud pengalaman. Baik. Kenapa sekarang pikiran kita menguasai kita? Karena satu, kita belum ketemu jati diri kita sendiri. Makanya temui dirimu. Temui diri sejati. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Begitu kita sudah mengenal siapa diri kita, maka kita akan selalu berada di puncak kesadaran. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrati ma yaghsha. Berada di puncak kesadaran, kita akan selalu eling lan waspada manunggaling kaulalan Gusti. Itulah tauhid yang sebenarnya. Tauhid bukan mengesahkan Allah, tetapi setiap saat mengesah bersama dengan Dia. Saya sejak mengawali ceramah ini sampai sekarang, saya tidak bisa melupakan Dia. Saya juga tidak bisa terpisah dengan Dia, karena saya selalu terhubung dengan Dia. Jadi bukan sekedar la ilaha illallah, bukan sekedar la ilaha illahuwa, bukan sekedar la ilaha illa anta,
tapi la ilaha illa ana. Itu semua mewujud menjadi rasa yang dalam. Itu tauhid. Tauhid itu bukan ilmu untuk mengesahkan Tuhan. Ilmu mengesah bersama Allah setiap saat. Dan kalau kita mengesah bersama Dia setiap saat, kita tidak akan terjebak benar salah lagi. Tidak terjebak baik buruk lagi. Kita tidak dibohongi lagi oleh pikiran kita. Karena pikiran menjadi pelayan bagi kita. Yang menguasai kita adalah kesadaran. Itulah yang disebut dengan intelijensia. Makanya judul kita hari ini, mari kita memanjat dinding terbesar yang dibangun oleh pikiran. Karena pikiranlah yang suka menjadi penghalang. Pikiran yang membuat dinding besar. Padahal dinding besar pun bukan kenyataan. Itu hanya ilusi pikiran kita sendiri. Ingat, begitu kita tahu jati diri kita, kita akan sadar. Saya bukan pikiran, saya bukan tubuh. Tapi saya adalah si pengamat bagi pikiran saya sendiri. Begitu kita jadi pengamat, kita tidak akan masuk ewuh pakewuh. Begitu kita mengidentikan diri sebagai pikiran, kita akan terjebak kemarahan ketika orang lain marah, terjebak kesal ketika orang lain kesal, terjebak tersinggung, sakit hati, semua sampah-sampah kehidupan kita izinkan masuk ke dalam diri kita, lalu diri kita menjadi neraka. Sudah merasakan bukan? Yuk sekarang ciptakan surga setiap saat. Di Quran dikatakan surga adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Surga adalah tempat di mana langit dan bumi masih ada. Neraka juga begitu. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka adalah kita sendiri. Surga dijaga malaikat Ridwan, Ridwan artinya ridho. Sedangkan neraka dijaga malaikat Malik, Malik adalah milik, milik adalah ego. Ego adalah pikiran palsu. Yuk kita jaga diri kita dengan Ridwan, ridho. Apapun yang terjadi terima apa adanya. Jangan pernah bertanya mengapa ini terjadi. Tetapi Tuhan ajarkan pesan apa yang hendak kau sampaikan lewat peristiwa ini kepadaku. Jangan terjebak baik buruk. Karena baik buruk adalah keinginanmu. Ketika memenuhi keinginanmu kamu sebut baik. Ketika tidak memenuhi keinginan kamu sebut buruk. Begitu baik dan buruk adalah pikiranmu. Kamu ditipu oleh diri kamu sendiri. Sekarang serahkan tubuh ini pada malaikat Ridwan. Akan jadi surga setiap saat. Jangan sekali-kali diserahkan pada malaikat Malik. Malik adalah milik. Milik adalah ego. Ego adalah pikiran palsu. Pikiran palsu bukan dirimu. Tetapi dirimu yang sedang tidak tercerahkan oleh cahaya ilahi. Temukanlah nur ala nur dalam diri kita. Itu harta karun yang terpendam. Dan banyak orang yang mengabaikan itu. Stop melakukan rutinitas tanpa kepuasan. Sekarang introspeksi ke dalam. Saya sudah sholat dari kecil, saya sudah haji, umroh, sudah baca Quran bertahun-tahun, tapi kok saya masih tetap dendaman, marahan, bencian, tidak punya kasih sayang, dan lain sebagainya. Ada apa dengan saya? Ada apa dengan diriku? Berarti ada sesuatu yang kurang tepat. Terima kasih. Ini sumber penderitaan kita, salah memaknai doa. Karena doa itu kalau ditanya semua orang, ini saya sudah survei. Jadi saya tanya 100 orang, ya, apa artinya doa? 100-100-nya mengatakan doa adalah permintaan. 100-100-nya mengatakan doa itu adalah permintaan. Padahal doa dalam bahasa Arab itu artinya adalah undangan. Doa itu artinya ajakan. Jadi sebenarnya berdoa kepada Allah artinya Allah tuh ingin disertakan, ingin diajak. Ingin dirasakan kehadirannya karena beliau ada bersama kita, lebih dekat daripada uratan di leher kita. Sayang keberadaannya tidak disadari oleh kita karena kita menganggap Tuhan itu ada di tempat yang jauh dan sedang kita atur-atur dari sini supaya dia ngikutin semua keinginan kita. Itu doa yang selama ini kita lantunkan, bukan? Padahal doa yang sebenarnya artinya adalah undangan, ajakan. Jadi Allah tuh hanya ingin disadari kehadirannya, disadari keberadaannya. Karena dia bersama kita. Buktinya adalah nafas kita. Itu wujud keberadaannya pada diri kita. Kenapa kita sering khawatir? Kenapa kita sering sedih? Karena ada ilusi keterpisahan kita dengan dia. Ini masalah tauhid sebetulnya. Karena tauhid kita baru mengesahkan Tuhan. Tapi tidak mengesah bersama Tuhan. Yang dibutuhkan dari tauhid itu bukan mengesahkan Tuhan, mengesah bersama Tuhan. Makanya leluhur kita mengatakan manunggaling kaula lan Gusti.
Kaula lan Gusti itu manunggal. Gitu. Sampai sini ngerti? Pilih yang mana tadi pertanyaannya? Yang nomor 2 kan? Berarti kita sudah memasuki judul ini. Kita sekarang siap, sedia membiarkan Allah menggunakan kita untuk tujuan Allah. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan teruslah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum. Berusahalah agar Dia tersenyum. Du. Gitu kata Ebit. Jadi sebetulnya kita ini ciptaan harusnya berusaha setiap saat untuk membuat Sang Pencipta tersenyum. Begitu kata Ebit. Tapi kita nyanyi juga nggak ngerti karena nggak sadar. Padahal itu lagu pesannya dalam sekali. Diawali dengan kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Kenapa? Kita ini kan inginnya menggunakan Allah untuk membuat kita tersenyum. Bukan membiarkan diri kita dipakai Allah supaya Allah tersenyum. Makanya Nabi Musa ditegur sama Allah. Ini hadis kursi yang paling saya kagumi. Saya ulang-ulang di setiap kajian saya. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit engkau tidak menjenguk aku? Apa kata Musa? Bagaimana kau sakit? Ya Allah, tetanggamu yang sakit Musa. Tetanggamu yang sakit. Dan kalau kau menjenguk tetanggamu, berarti kau menjenguk aku. Jadi kalau kita menjenguk tetangga kita yang sakit, maka Allah mengatakan itu kamu sudah menjenguk aku. Berarti Allah tinggal di tetangga yang sakit. Ini artinya apa? Ini artinya Allah itu ingin supaya kita ini menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya kepada orang-orang yang butuh pertolonganmu di sekitarmu. Lucu bukan? Allah yang gaib disembah terus, tetapi tetangga kita yang kelaparan kita tidak pedulikan. Anak-anak yang putus sekolah tidak kita pedulikan. Lihat anak kita sepatunya bagus, sepatu anak tetangga itu sudah compang-camping, kita tidak mau membelikan. Tetapi kita selama ini mengatakan diri seakan-akan paling soleh. Padahal soleh seseorang itu dilihat dari apa? Kepekaan dia terhadap lingkungan. Malam-malam saya lewat jalan apa itu? Profesor Sutami itu, yang Setrasari itu. Ada orang pikul sapu, jualan sapu lidi, malam-malam. Itu udah di atas jam 10 malam. Hujan rintik-rintik. Dan ternyata orang ini cacat kakinya. Jadi kakinya itu sebelah digusur, mana memikul sapu lidi sebanyak itu. Malam-malam. Itu sulit untuk berhenti mobil di situ. Dan saya cari tempat untuk memarkirkan mobil saya. Saya belok dulu ke Jalan Sukahaji, saya taruh di situ. Dan saya samperin. Ya udah. Saya kasih uang. Agak besar memang saya kasih uang. Nangis dia. Dan ketika dia menangis, yang meluap-luap di sini adalah kebahagiaan saya yang luar biasa. Jadi ternyata bahagia yang meluap-luap itu sesederhana itu. Ketika kita peka pada orang lain dan kemudian berhenti dan kemudian kita memberi kasih yang besar. Bahkan di Quran dikatakan tidak disebut memberi kalau kamu belum bisa memberi yang kamu cinta. Kalau kita memberi yang sudah tidak terpakai di kita, itu bukan memberi, bukan suatu pemberian. Kalau kalian ngasih 2.000, 5.000 karena itu sudah tidak terpakai oleh kamu, bukan pemberian itu. Itu membuang sampah sebetulnya. Sama seperti kamu punya makanan banyak di rumah dan kemudian setelah kamu kenyang,
kamu kasih sisanya kepada tetangga. Itu bukan pemberian. Niatkan dari awal, saya masak banyak karena saya ingin berbagi dengan tetangga, biar mereka kebagian. Tapi kalau kita niatnya supaya kenyang perut kita, kalau ada sisa kita bagi kepada mereka, bukan pemberian. Dan kita selama ini membungkus pemberian kita seakan-akan dengan kedermawanan kita. Baru kita ngasih sepatu kalau sudah tidak dipakai, baru ngasih baju karena sudah bekas tidak dipakai. Padahal kata Allah, berikanlah yang kamu cintai. Baru itu menjadi sebuah pemberian. Dan kenapa pemberian kita selama ini tidak berkah? Tidak membawa berkah kepada kita. Satu, bermuatan. Dan yang kedua, apa yang kita berikan itu sesungguhnya barang-barang sisa. Kalau kamu punya uang 1 miliar dan kamu ngasih 100.000 pada orang, bukan pemberian. Karena kamu sudah kelebihan. Dan pemberian itu apa yang kamu cintai. Ini latihan. Harus melatih diri untuk itu. Ini soal kepekaan. Dan saya pernah cerita, ada orang terus setiap kali dia habis jualan dikepung oleh penagih, sampai habis hasil jualannya hanya untuk bayar bunganya saja. Dan saya samperin ke situ. Habis ibu uangnya, habis. Itu pun tidak selesai, utangnya tambah besar. Jadi asalnya 20 juta, utangnya jadi 25 juta. Padahal saat itu dia berutang bukan untuk makan, karena dia harus ke rumah sakit. Dan dia ditahan oleh rumah sakit karena tidak punya uang untuk keluar dari rumah sakit. Terpaksa dia pinjam uang geledek. Saya sebut uang geledek aja. Mohon maaf, saya bayarkan utangnya 25 juta. Dan saya bikinkan rumah, 2 lantai saya bikinkan rumah. Setiap ketemu saya cuma nangis. Setiap saya melihat tangisan dia, kebahagiaan saya meluap-luap. Makanya pemberian yang luar biasa yang dinilai oleh Allah adalah kamu tetap memberi walaupun saat itu kamu susah. Kalau pemberian saat kamu sedang berkelimpahan itu sangat biasa, tapi kamu bisa memberi walaupun kamu susah. Di situ nilai pemberian itu yang sangat luar biasa. Saya membangunkan rumah dia bukan karena saya sudah berkelimpahan, tetapi karena saya melihat dia lebih butuh daripada saya. Itu saja. Dan agama itu praktek, bukan hanya teori. Mohon maaf, saya didatangi Pak Lurah, dan Pak Lurah mengatakan, saya percaya katanya dengan ceramah-ceramahnya Anda. Bilang sama saya, karena Anda sudah mempraktekkan apa yang Anda ceramahkan. Dan sekarang Pak Lurahnya setiap hari nonton YouTube saya. Karena saya tidak menganjurkan orang berbuat baik, tapi saya memberi contoh bagaimana berbuat baik. Menganjurkan orang lain berbuat baik itu sangat mudah, tapi memberi contoh kebaikan itu yang kurang sekarang ini. Tidak ada keteladanan, tidak ada energi. Pertanyaan saya selanjutnya, tolong dijawab. Siapa yang berhak merumuskan tujuan hidup manusia? Manusia atau Allah? Siapa? Siapa yang berhak merumuskan tujuan hidup? Manusia atau Allah? Masih bingung. Manusia atau Allah? Kalau gitu saya kasih contoh dulu. Ada orang bikin laptop. Berarti laptop ini ciptaan. Si pembuat laptop sang pencipta. Yang bisa merumuskan tujuan laptop ini dibuat siapa? Laptop atau pencipta laptop? Pencipta jelas. Gak mungkin laptop merumuskan tujuan dia. Jadi yang berhak merumuskan tujuan hidupnya manusia, itu manusia atau Allah? Allah, setuju? Kita direncanakan Allah datang di sini. Kita ini akan menjalankan misinya Allah datang di sini. Tapi apa yang terjadi? Sampai di sini kita membuat rumusan-rumusan tujuan hidup baru yang berbeda dengan rumusan tujuan hidup yang Allah bikin. Itulah yang terjadi, tabrakan rumusan tujuan hidupmu dengan rumusan tujuan Allah. Makanya kamu setiap hari hanya protes, menolak, tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Padahal kata Allah, apa yang kamu sebut buruk, siapa tahu itu baik bagimu. Dan apa yang kamu sebut baik, malah siapa tahu itu buruk bagimu. Dia yang maha tahu akan memilihkan yang terbaik buat kita. Cuman kita masih terjebak oleh pikiran kita yang dangkal.
Ini sumber penderitaan semua manusia. Di sini tabrakan tujuan. Jadi makanya kita kembalikan sekarang. Mari kita tanya sama Allah. Ya Allah, kalau begitu apa tujuan Engkau menciptakan aku? Untuk apa aku dihadirkan di sini? Itu harus ketemu jawabannya. Begitu ketemu jawabannya kita praktekkan. Percayalah sama saya. Berkah semesta akan mengalir tanpa batas. Jadi manusia itu adalah ciptaan, sedangkan Allah sang pencipta manusia. Siapa yang paling tahu tujuan manusia diciptakan? Bukankah Allah? Yuk sekarang saya tanya, Bapak Ibu, lihat di cermin, pandang tubuhmu. Kenapa Allah menciptakan mata saya dan diletakkan di sini? Kenapa menciptakan telinga saya bentuknya seperti ini dan kenapa diletakkan di sini? Dan kenapa jarak mata dengan telinga itu seperti ini? Dan kenapa di sini disediakan anak telinga? Kenapa bentuk telinga seperti ini? Rabbana ma khalaqta hada. Tidak mungkin ada satu ciptaannya yang tidak direncanakan. Pertanyaan selanjutnya. Apakah benar kita selama ini menggunakan tubuh kita sesuai dengan tujuan Allah menciptakan tubuh kita? Kenapa Allah menciptakan tangan kita 5 jari? Kenapa jari yang ini, ibu jari, jauh jaraknya dengan telunjuk? Kenapa tidak sama panjang? Pernah menemukan jawaban ini? Saya pastikan. Kalian baru lihat tubuh fisik saja. Belum menemukan jawaban. Kalian akan menggunakan tubuh kalian semau kalian. Itu juga sumber penderitaan. Akibatnya kita tidak bisa menggunakan tubuh ini untuk membuat Allah tersenyum. Padahal kata Ebit, berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Hadirin, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, kalau kalian tahu rahasianya, semua Allah ciptakan ada maksudnya. Dan satu tujuan Allah menciptakan tubuh ini, untuk mengenali dia, untuk menyaksikan dia, untuk melihat dia, untuk bertemu dengan dia. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi dalam dirimu. Lalu aku ciptakan tubuhmu. Karena dengan tubuh itu kalian dapat mengenali aku. Yuk sekarang tanya, tubuhmu selama sekian puluh tahun di semesta ini digunakan untuk apa? Semua digunakan untuk kesenanganmu, bukan? Itu bukan. Sekarang pertanyaan, sudah tahukah cara menggunakan tubuh untuk kesenangan Allah? Belum tahu. Bagaimana kita bisa menyenangkan yang lain? Makanya kita dalam hidup semua berorientasi pada diri sendiri. Tidak pernah berpikir orang banyak. Itulah yang menyebabkan hidup kita, mohon maaf, kekurangan nilai guna di ruang kehidupan. Karena semua yang kita hasilkan buat kita. Betul? Tidak pernah memikirkan orang lain. Makanya ciri manusia paripurna dalam rumusan orang Sunda itu kan ada 6. 1, nulung kanu butuh. 2, nalang kanu susah. 3, ngahudangkeun kanu sare. 4, nyaangan kanu poekeun. 5, nepak kanu poho. 6, nganter kanu keung. Itu rumusan manusia paripurna. Kalau saya menyebutnya itu rukun imannya leluhur kita. Keren sebetulnya. Dan Quran 30 juz itu sudah terangkum di 6 itu sebetulnya. Bagaimana orang tua kita membuat rumusan yang keren. Tapi berapa banyak anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang ini mau memperhatikan pesan leluhur yang begitu luar biasa itu. Subhanallah. Jadi kita simpulkan dulu. Kalau begitu semua ciptaan dicipta oleh sang pencipta untuk kesenangan siapa? Untuk kesenangan sang pencipta. Jadi sekarang gimana caranya kita menggunakan semua berkah dari sang pencipta itu untuk kesenangan dia? Oke? Mulai dari mana? Mulai dari mempertanyakan, untuk apa aku ada di sini? Kenapa tubuhku begini? Kenapa tubuhku beda dengan tubuh gajah? Kenapa tubuhku beda dengan tubuh kambing? Itu kalau pertanyaan itu dianggap konyol orang biasa.
Tapi kalau orang yang luar biasa mempertanyakan itu, dia akan menemukan jawabannya. Sampai suatu saat dia akan ketemu, oh ternyata menjadi manusia itu adalah hak istimewa. Karena apa? Hanya dengan tubuh ini kita bisa mengantarkan sang jiwa untuk pulang memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu singkap penak. Oke, lanjut dulu. Jadi kalau kita lihat diskusi ini, ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia cuma satu tujuannya kok. Allah ingin dikenal. Sampai di hadis qudsi menggunakan kata wa ahbabtu an urifa. Habib, ahbab itu rindu. Wa ahbabtu an urifa, aku rindu untuk dikenal. Jadi Allah tuh ingin dikenal sebetulnya. Jadi Allah menciptakan tubuh kita tuh hanya ingin dikenal. Kalau sudah dikenal silahkan. Kalian mau menyembah dia dengan cara apa? Itu ekspresi dari rasa syukurmu. Lucu kalian, kenal juga enggak. Udah nyembah-nyembah. Lalu yang disembah jadi pikiran dan perasaanmu sendiri. Tapi GR-nya luar biasa. Ya, habis sholat, walaupun mikir kemana-mana, bilangnya nyembah Allah. Padahal di Quran dikatakan, aqimis sholat li zikri. Disebut menyembah Allah, kalau selama sholat kau mengingat Allah. Kan jelas ayatnya fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dikatakan menyembah Allah kalau selama sholat mengingatnya. Lah, yang kamu ingat piring berantakan, cicilan. Tapi habis sholat ngakunya nyembah Allah. Untung aja Allah tuh maha diam, tidak comel. Walaupun kita ngaku begitu, Allah tuh diam aja. Padahal kata Allah, dalam hatinya Allah, dalam hati Allah, kata Allah, kamu sepanjang sholat ngurusi urusanmu, ngakunya nyembah aku, kamu kenal aku juga tidak. Maka Nabi Muhammad kan mi'raj dulu baru sholat. Sunnahnya begitu, jumpa dulu baru nyembah. Kita nyembah terus, gak mau jumpa. Akibatnya yang kita sembah hanya persepsi kita sendiri. Jadi hasilnya seperti apa? Ya hasilnya kayak gitu. Giliran marah tetap marah, giliran bohong tetap bohong. Betul? Giliran ada hak orang lain yang bisa diambil karena orang lain nggak tahu, diambil juga. Itu tidak waslat, itu nggak sholat. Karena kalau orang sudah sholat, sudah manunggal, sudah waslat. Karena kita gagal berwudu. Karena selama ini kita mengatakan wudu bersuci. Padahal wudu itu artinya berpisah. Berpisahlah kamu dengan selainnya. Kemudian sholat. Maka otomatis kamu akan manunggal bersamanya. Jadi wudu dan sholat itu satu paket. Kalau tahu ilmunya. Nah, gimana caranya berpisah dengan yang selain Allah? Karena kita selama ini cuma menjalankan wudu secara syar'i saja. Itu pun tidak mengubah kesadaran. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan doa-doa wudu, mengafirmasi tubuh. Ketika beliau mengambil air, disedot ke hidung, beliau mengajarkan doa kan, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Ketika membasuh wajah, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahaya. Ketika membasuh kaki, ya Allah, kuatkan kakiku dalam menjalani syiratmu. Ada afirmasi yang diajarkan. Kita wudu, dah, penting mah basuh. Betul nggak? Tidak ada kesadaran yang ditumbuhkan. Nah, kalau ingin belajar itu nanti ada episode khusus ya. Ada di kita ada namanya workshop khusus pelatihan sholat khusyuk. Saya tadi pagi dapat WA dari sahabat-sahabat yang udah ikut pelatihan sholat khusyuk. Ya Allah, betapa nikmatnya. Bahkan setelah selesai sholat pun tetap sholat. Akibatnya sholat itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu yang dikatakan di Quran, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya sudah tingkatan sholawat, terhubung terus, yuhafidun, terpelihara. Kalau sudah terhubung terus dengan Allah, terpelihara, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Itulah yang dikatakan di Quran, ya ayyuhallazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, kolbumu menjadi tentram. Kapan kolbu kita bisa mengingat Allah? Kalau sudah terbuka, karena gak mungkin
bisa mengingat kalau tidak menyaksikan. Syarat untuk mengingat harus tahu yang diingat. Makanya semua perintah mengingat Allah selalu diawali dengan haji. Coba lihat di Quran surat Al-Baqarah 198. Fa iza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu sudah menyelesaikan babak Arafahmu, ingatlah Allah. Kan Arafah itu tempat wukuf, puncaknya haji. Jadi haji itu perjalanan menuju Baitullah. Untuk apa? Berjumpa dengan Allah. Diulangi di ayat lain. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah mengingat Allah diawali dengan perintah haji. Jadi artinya haji dulu baru bisa ingat kepada Allah. Nah, makanya haji ada dua. Ada yang syar'i, kita pergi ke sana, itu juga wajib bagi umat Islam. Ada yang hakiki. Kita menerjemahkan semua simbol-simbol haji di sana untuk melakukan perjalanan ke dalam diri. Baru ketemu hakikatnya, baru ketemu syariatnya, simetri. Baru itu ada dampaknya. Maaf ya, kalau cuma mutar 7 putaran di Ka'bah, nggak tahu apa hakikat balik angka 7.